jadi di video kali ini aku bakalan jelasin materi yang dasar banget di kita, itu di sekolah dasar udah ada, yaitu tentang FEB dan KPK. Mungkin kita udah tahu nih, oh FEB yang kayak gini, oh KPK yang kayak gini. Tapi di video kali ini aku bakalan jelasin, oh rupanya FEB dan KPK itu dilihat dari ini loh, makanya dia disebut FEB dan KPK. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan yang pertama itu cara menyelesaikan FEB dan KPK itu, terus yang kedua itu tips atau langkah-langkah yang bisa aku kasih ke kalian agar lebih terstruktur mengerjakan soalnya, terus dan yang ketiga itu yang tadi, kenapa sih dia bisa disebut FEB dan KPK? Oh ya, jadi di sini aku jelasinnya mau santai aja, nggak kaku gitu. Anggap aja aku ini kayak kakak lagi ngejelasin ke adik, terus temen ngejelasin ke teman ya, seperti itu aja. Baik, untuk yang pertama itu aku bakalan ngejelasin faktor persekutuan terbesar atau FEB. Nah, di sini aku udah nyiapin contoh soal. Contoh soalnya itu berapakah FEB dari 18 dan 24? Jadi di sini aku menggunakan cara pohon faktor. Karena apa? Karena menurut aku ini yang lebih sering digunain di sekolah dan lebih mudah memahami gitu. Nah, jadi untuk yang belum tahu ini namanya pohon faktor ya. Nah, di sini udah ada 18 dan 24, di mana 18 itu kita bagi 2 dan dapatlah hasilnya itu 9. Kemudian 9 itu kita bagi lagi jadi 3 dengan membagi 3. Nah, jadi pembagiannya itu kita buletin kayak ini kan. 18 bagi 2 9, 9 bagi 3 ya 3. Kita buletin pembaginya dan hasil akhirnya. Kemudian di sini ada 24. 24 ini kita bagi 2, kemudian dapatnya 12, kemudian 12 dibagi 2 lagi. Hasilnya didapat yaitu 6. Kemudian 6 itu kita bagi lagi 2 dan hasilnya dapat 3. Kita buletin lagi. Kalau udah nih didapat 18 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Itu bisa kalian lihat yang tanda bulat itu. Nah, itu kan 3-nya 2 kali, makanya dia dapat 3 pangkat 2 seperti itu. Nah, untuk yang 24 itu bisa kalian lihat yang dibuletinnya itu 2-nya itu ada 3 kali, kemudian 3-nya sekali. Makanya itu 2 pangkat 3 dikali 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian didapat FEB-nya itu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi untuk nentuin FEB-nya itu dilihat dari angka yang sama nih. Angka yang sama itu 2, di 18 ada 24 juga ada 2, terus 18 ada 33, tapi dia ngelihat pangkat yang terkecil loh guys. Nah, jadi 2 itu pangkat terkecil dan 3 itu pangkat terkecil, jadi 2 kali 3 sama dengan 6 kayak gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di sini aku udah punya contoh soal juga, tapi sama kayak yang tadi. Jadi kita tinggal turunin aja kayak tadi, 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 itu 3. Seperti ini ya. Kemudian 24 itu dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian bagi 2 lagi jadi 6. Kemudian bagi 2 lagi jadi 3. Kayak gitu. Terus kita juga udah dapet nih yang kayak tadi sama percis. Nah, tapi untuk KPK itu kita lihat angka yang sama maupun yang beda nih. Bisa kalian lihat ada 2, ada 3 juga, tapi ngelihat pangkat yang terbesar. Jadi kita kalikan semuanya. Ini sekilas saja karena aku bakalan kasih kalian lebih rinci di tips atau langkah-langkah pengerjaannya. Karena itu akan lebih detail aku jelasinnya. Karena itu lebih bisa membuat kalian lebih terstruktur mengerjakannya kayak gitu ya. Nah, jadi kita langsung saja ke tips atau langkah-langkah menurut aku agar kalian lebih terstruktur mengerjakannya dan lebih mudah. Nah, jadi
kalian pasti bingung kan, ngebagi nilai-nilai tadi yang dibulet-buletin tadi itu dapatnya dari mana sih? Gimana caranya untuk nentuin angka itu? Nah, jadi aku punya tips. Yang pertama itu kalian harus membaginya dengan angka prima. Itu yang pertama. Kalau misalnya bisa dibagi dua, ya kalian bagi dua. Terus kalau nggak bisa dibagi dua, artinya kalian harus membaginya dengan 3. Kemudian kalau nggak bisa dibagi 3, maka kalian harus membaginya 5, kemudian bagi 7, kemudian bagi 11, atau bilangan prima. Nah, nanti aku bakalan kasih lihat bilangan prima itu apa sih di description box, oke? Jadi itu ya, langkah yang harus kalian gunakan. Yang pertama itu angka yang harus kalian bagi itu apa, kayak gitu. Kemudian di sini udah ada EVB dan KPK, ada kotak ini aku udah ada. Nah, jadi perbedaannya itu untuk yang EVB nih, jadi aku udah punya contoh soal baru, yaitu angkanya 18 dan 12, dimana di gambar ini aku dapatnya yaitu dari hasil pengerjaan yang kayak aku jelasin sebelumnya. Bisa kalian tes sendiri di rumah. Nah, selanjutnya kalian cari angka yang sama di antara 18 dan 12 itu. Bisa kalian lihat kalau di 18 itu ada 2, di 12 itu juga ada 2, kemudian di 18 itu ada 3, kemudian di 12 ada 3 juga. Nah, jadi kita mutusin bahwa di 18 dan di 12 itu angka yang samanya yaitu 2 dan 3. Kemudian langkah selanjutnya kalikan angka yang sama dengan pangkat rendah. Jadi maksudnya itu, kan tadi yang sama itu 2 dan 3. Tapi bisa kalian lihat bahwa di 18 itu kita cuma mengalihkan 2 itu sekali atau 2 pangkat 1. Tapi di 12 itu 2-nya itu 2 kali. Mengalihkan 2-nya itu 2 kali. Maka pangkat terendah untuk angka 2 itu ada di 18. Bisa kita ambil yaitu 2. Nah, kemudian yang untuk angka 3-nya itu pangkat terendahnya itu ada di 12. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pangkat terendah untuk angka 2 itu 2 pangkat 1. Kemudian untuk angka 3-nya yang pangkat rendahnya itu 3 pangkat 1 juga. Jadi untuk EVB dari 18 dan 12 itu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya di sini udah ada contoh untuk KPK, yaitu angka 30 dan 28, di mana hasilnya juga didapat dari yang kayak aku kerjain sebelumnya. Nah, kemudian di 30 ini kita dapatkan 2 kali 3 kali 5, kemudian di 28 itu 2 kali 2 kali 7, di mana 2-nya itu 2 kali 2 pangkat 2 artinya, dan dikali 7 seperti itu. Nah, tapi bisa kalian lihat di sini yang pertama aku menginstruksikan kumpulkan semua angka yang sama maupun beda. Jadi angka yang sama itu bisa kalian lihat yaitu angka yang samanya itu 2, kemudian yang bedanya itu ada 3, ada 5, ada 7. Nah, itu dimasukkan semua, nanti dikalikan semua. Dan selanjutnya untuk pengalian angka yang sama itu bisa kalian lihat 2 itu kan ada yang sekali, terus di 28 itu angkanya 2-nya itu 2 kali. Nah, maka kita pilih yang 2 pangkat 2, pangkat terbesar. Maka untuk KPK 30 dan 28 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Jadi dimasukin semua, terus angka yang sama itu cari pangkat terbesar. Oke? Baik, selanjutnya terakhir aku mau jelasin alasan kenapa sih dia bisa disebut EVB dan KPK. Nah, jadi ini yang pertama yaitu faktor persekutuan terbesar atau EVB. Kalian simak baik-baik karena aku bakalan jelasin apa itu faktor persekutuan, jadi kalian bisa lebih ngerti kayak gitu. Untuk yang pertama itu faktor. Faktor itu adalah bilangan asli yang habis membagi bilangan yang lainnya. Kemudian ada faktor persekutuan, artinya adalah faktor yang sama yang dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Jadi EVB ini bukan cuma untuk dua bilangan, misalnya kayak tadi 18 dan 24. Boleh juga 3, misalnya 18, 24, 30. Jadi boleh dua bilangan atau lebih. Nah, di sini udah ada kotak.
faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Nah, dapat dari mana 1, 2, 3, 6 itu? Kan bisa kita tahu bahwa faktor tadi bilangan asli yang habis membagi bilangan yang lainnya. Nah, di sini bilangannya itu tuh, bilangan asli itu tuh adalah 6. Nah, misalnya 6 itu dibagi 1, dia bisa habis. Kemudian 6 dibagi 2 itu juga habis. 6 bagi 3 itu habis. Kemudian 6 bagi 6 itu habis. Habis itu yang gimana sih? Maksudnya itu ketika dibagi, maka hasilnya itu bukan desimal seperti itu. Kan kalau misalnya 6 bagi 2 itu 3 dapatnya. Seperti itu ya. Untuk mendapatkan faktor itu aku udah punya cara. Ini juga bisa dijadikan tips untuk kalian. Nah, di sebelahnya udah ada kotak di mana ada yang angkanya warna merah sama warna biru. Nah, itu hubungannya apa sih? Nah, misalnya nih, 6 kita bagi 1 dulu. Nah, kemudian kalau 6 dibagi 1, maka hasilnya 6 kan? Ketika 6 dikalikan 1, dari ujung ke ujung dikalikan itu, maka dapatnya 6. Nah, kemudian 6 dibagi 2 nih, sudah dibagi 1 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Ketika 3 dikalikan 2, maka hasilnya juga 6. Kalau udah dibagi 2, maka dibagi 3. Karena 3 itu udah didapat dari hasil pembagian dari 6 dibagi 2 tadi. Jadi ya udah, berarti stop, kita udah selesai bagiinnya. Itulah didapatnya 1, 2, 3 sama 6. Selanjutnya ada faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Sama kayak tadi cara carinya. Nah, di sini misalnya 8 dibagi 1 itu 8. Kita taruh di ujung ya. Ketika 8 dikalikan 1 itu kan hasilnya 8 bilangan itu. Nah, kemudian ketika 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Dan ketika 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Kemudian kita coba bagi 8 dengan 3 ya. 8 bagi 3 itu kan nggak bisa. Nah, ya udah, berarti nggak bisa. Kemudian 8 bagi 4 2 kan hasilnya. Nah, kan 2 udah ada tadi, udah kita masukin angkanya. Nah, maka udah selesai, sampai situ aja pembagiannya. Selanjutnya faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Bisa kita lihat bahwa faktor yang sama katanya, yang dimiliki antara dua bilangan atau lebih. Jadi yang sama di antara 6 dan 8 itu ada 1 dan 2. Kemudian faktor persekutuan terbesar FEB dari 6 dan 8 adalah 2. Bisa kalian lihat, nih yang paling besar itu antara 1 dan 2 itu adalah 2. Itulah kenapa disebut faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi dilihat dari faktor persekutuan yang paling besar antara 1 dan 2. Seperti itu ya. Baik, kalau ini adalah FEB, maka kita selanjutnya ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, jadi di sini sama kayak tadi, di sini ada kelipatan, artinya adalah hasil kali dari suatu bilangan dengan bilangan asli. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada kelipatan persekutuan. Artinya itu adalah kelipatan yang sama dan dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Nah, jadi di sini juga aku udah punya kotak. Yang pertama itu kelipatan dari 6 adalah 6, 12, terusnya itu didapat dari mana itu? Kan tadi kelipatan itu artinya hasil kali dari suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, di sini bilangan itu adalah 6. Bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi itu 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 itu 24 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kelipatan dari 8 adalah sama seperti tadi. Di sini bilangannya itu adalah 8. Kemudian 8 itu kita kali 1, 8 kali 1 8, 8 kali 2 16. Nah, 8 kali 3 itu 24. Itulah yang dinamakan dengan kelipatan. Dia suatu bilangan dikalikan dengan bilangan asli. Kemudian kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48, 72. Bisa kalian lihat bahwa kita udah dapat kelipatan dari 6 dan 8. Nah, di antara kelipatan itu, di antara 6 dan 8 ada yang sama. Itulah angka yang samanya adalah 24, 48 sama 72.
Itu sebenarnya ada lagi kalau kita terusin yang sama. Nah, tapi dinamakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK itu karena dia dilihat dari angka yang paling kecil nih, di antara 24, 48, 72 yang paling kecil kan 24. Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Baik, itu tadi yang bisa aku jelasin. Kalau kalian ngerasa aku ada yang kurang atau ada yang salah, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian nemuin cara yang lebih mudah, kalian juga bisa komen di bawah. Dan lagi aku selalu ngingetin ke kalian bahwa kita itu mempunyai cara belajar masing-masing. Nah, jadi tips atau cara pengerjaan yang menurut aku tadi itu bisa kalian ikutin atau enggak ya terserah kalian. Yang mana menurut kalian mudah aja. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat dan kalian suka sama videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Bye-bye.